A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Itu adalah pembukaan dari episode pertama dari kehidupan Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan dan kita hormati bersama, guru kita, murabi kita, romo kita, Abah Yai Dr. Marzuki Mustamar. Semoga Allah selalu menjaga beliau, mengangkat derajat beliau, dan menjadikan ilmu beliau terus jariah mengalir dan diamalkan oleh santri-santri beliau selama-lamanya. Kemudian juga kepada Umi, kepada keluarga, kepada para guru, para ustadz, dan pastinya para santri, para anak muda, jomblo-jomblo fisabilillah. Ini kalau disebut jomblo dia agak ngambek ya. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Tadinya mau hadir nanti malam, tapi karena besok pagi saya udah harus ada di Bogor, saya izin kepada Abah Yai, boleh nggak saya ngisinya siang? Ternyata diberikan izin oleh Abah Yai ngisi siang hari ini, dan Masya Allah ternyata siang pun udah rame sama anak-anak muda yang luar biasa. Ini diberi titel jomblo keren. Jomblo keren ya. Yang ada di sini semuanya jomblo keren, insya Allah. Masya Allah luar biasa. Ini dapat ijazah nama langsung dari Abah Yai. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, sebetulnya harusnya sih saya mendengar nasihat dari Abah Yai, tapi karena saya diberikan amanat untuk memberi semangat kepada kalian, saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk merenungkan kisah perjalanan seorang nabi yang jadi salah satu simbol nabinya anak muda. Nabinya anak muda itu dalam Al-Quran itu ada beberapa. Misalnya Nabi Yusuf, yang beliau itu pernah diuji dengan ujiannya para jomblo. Apa ujiannya para jomblo? Scrolling. Terus stalking pakai akun kedua. Itu nggak seberapa. Nggak seberapa ya Pak ya? Itu kekasihnya itu, taruhlah namanya Marzuki. Ya, punya orang lagi namanya Fulana. Itu Fulana itu di akun apa-apa ditulisi Kiai Haji Marzuki Mustamar.
Jadi kalau ada telepon Ki Haji, Mas Ki Haji, padahal ya orang itu tadi. Oh, jadi namanya dirubah ya. Misalnya namanya Aqua Galon ya. Atau tukang gas gitu ya, ternyata perempuan. Ada yang kayak gitu nggak? Nggak ada ya. Namanya bukan itu ya, namanya ojek online ya. Kurir. Jadi diuji dengan ujiannya seorang yang masih single. Itulah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan beliau sukses melewati ujian itu dengan burhan dari Allah. Ada lagi nanti nabi yang jadi nabinya anak muda, Nabi Yahya alaihissalam. Sama, diuji oleh seorang cewek, anak pejabat, cantik, cegil sama Nabi Yahya. Cegil sama Nabi Yahya. Saking cegilnya, begitu ditolak cintanya, dia minta hadiah ulang tahunnya kepala Nabi Yahya. Saking cewek gila, cegil. Tapi Nabi Yahya selamat, mampu menjaga iffah, mampu menjaga kehormatan. Itu juga kisah Nabi yang jadi inspirasinya anak muda. Buat saya itu nabi-nabinya anak muda lah. Karena ujian mereka itu sama dengan ujian kita. Kalau Nabiullah Ibrahim, walaupun di masa mudanya juga sama, ujiannya lebih ujian dakwah. Tapi kan lebih banyak dikisahkan ketika beliau di Palestina, ketika beliau di Mekah. Kalau Nabi Yahya, Nabi Yusuf, itu emang kisahnya anak muda banget. Nah, hari ini saya pengen juga ngajak kalian untuk merenungkan kisah nabinya anak muda yang lain, yang paling panjang kisahnya di Al-Quran, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Ini juga nabinya anak muda, terutama cowok-cowok yang senang olahraga. Karena Nabi Musa itu nabi yang paling gagah, nabi yang pernah difitnah sama Bani Israel sebagai nabi yang anak muda yang punya penyakit kulit. Karena beliau kalau pakai baju itu selalu tertutup rapat. Lalu dituduh, wah itu anak muda itu punya penyakit kulit, makanya dia menutupi tubuhnya dengan pakaian yang longgar. Sampai kemudian Allah membersihkan namanya dari hoaxnya Bani Israel. Jadi dulu udah ada lambe Bani Israel, di mana gosipnya banyak tentang Nabi Musa. Kemudian Allah membersihkan namanya, akhirnya berubah trending topik. Dari tadinya trending topiknya kalau diketik itu muncul langsung Musa penyakit kulit. Akhirnya Allah ganti Musa laki-laki yang fisiknya sempurna. Itu kisah-kisah Musa yang secara simbolik banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, hari ini saya pengen ngajak teman-teman sekalian belajar dari kisah Musa. Kalau kita renungkan, kisah Musa itu ada sekitar 4 episode di dalam Al-Quran. Episode ketika beliau baru lahir, episode ketika beliau jadi anak muda usia teenagers, episode ketika beliau udah dewasa, dan episode ketika beliau sudah sukses dalam dakwahnya membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, ada 4 episode kehidupan Nabi Musa yang direkam Al-Quran secara panjang lebar. Ada di surat Al-Qasas, ada di surat Asy-Syu'ara, ada di surat Toha, ada di surat Al-Kahfi, ada di surat Al-Baqarah pastinya, ada di banyak surat. Saya kira kisah Nabi Musa ini salah satu kisah yang sangat panjang yang ada di Al-Quran. Jadi layak banget untuk jadi inspirasi, referensi anak-anak muda kalau pengen sukses. Karena kalau kita pengen sukses, teman-teman, peta kesuksesan kita itu adalah baca sejarah. Kenapa sejarah itu dianggap sebagai peta sukses? Karena sejarah itu udah ada endingnya. Beda dengan pikiran kita, rencana kita, itu belum tentu ada ending yang bagus. Kalau sejarah itu udah ada endingnya. Orang yang mengambil sikap ini nanti endingnya akan ke sini.
Sehingga kita tinggal menentukan mau mengambil sikap sejarah yang mana supaya kita bisa sampai ke ending yang sama. Nah, salah satu di antara sikap-sikap sejarah yang baik untuk kita tiru adalah sikap-sikap sejarah yang dicontohkan para nabi. Dan untuk konteks anak muda, saya selalu nge-mention, nge-highlight kisah-kisah seperti Nabi Musa alaihissalam. Kita bikin simpel aja. Misalnya yang disebutkan Allah di dalam surat Kisah-Kisah Al-Qasas. Di dalam surat Al-Qasas, sekurang-kurangnya Allah menggambarkan tentang 3 periode kehidupan Nabi Musa, dari kecil, remaja, dewasa. Walaupun nanti dewasanya Allah bawa juga dikisahkan di surat Toha, di surat Asy-Syu'ara ketika mentok di laut. Nanti yang lebih dewasa lagi di surat Al-Baqarah, karena itu udah ngelola Bani Israel, itu udah tentang organisasi. Nah, di dalam pembukaan surat Al-Qasas, ternyata kisah pertama yang panjang dibahas itu langsung kisah Musa. Kalau teman-teman nanti cek sambil ngaji, sambil tadabbur, itu ada di surat Al-Qasas, dimulai dari ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Itu adalah pembukaan dari episode pertama dari kehidupan Nabi Musa. Kita tahu bahwa Nabi Musa itu lahir di tahun yang gak boleh Bani Israel ngelahirin anak laki-laki. Karena Fir'aun itu membuat aturan ada tahun genap, ada tahun ganjil. Tahun genap boleh lahirin anak laki-laki, maka lahirlah Harun. Sehingga kita tidak mendengar kisah Harun dihanyutkan ke sungai Nil. Tahun ganjil gak boleh lahirin anak laki-laki, dan Allah takdirkan lahirlah Musa. Ketika Musa lahir, akhirnya orang tua Musa merasa khawatir gimana cara menyelamatkan bayi ini dari tentara Fir'aun yang akan membunuh anak laki-laki yang baru lahir dari Bani Israel. Ada beberapa plan, ada beberapa rencana. Pertama adalah disembunyikan di dalam hutan. Yang kedua, dibawa keluar dari Mesir sama orang tuanya. Mereka hijrah keluar dari Mesir, lari dari Mesir. Yang ketiga, disembunyikan di dalam rumah. Ada beberapa rencana. Tapi semua rencana itu punya resiko. Dibawa ke dalam hutan, resikonya nanti akan dimakan oleh binatang buas. Dibawa keluar lari dari Mesir, mereka akan terlunta-lunta. Di dalam rumah susah sekali untuk disembunyikan, pasti ketahuan. Karena administrasi negara Mesir itu udah rapih. Jadi Mesir itu bukan negara kecil, negara besar yang udah sistematis banget. Dan administrasi negaranya udah bagus. Jadi ketahuan banget. Akhirnya Allah memberikan wahyu. Wahyu itu kalau dalam bahasa lainnya adalah isyarah. Dalam bahasa Indonesia isyarat. Dan bentuk isyaratnya adalah mimpi. Allah kasih isyarat, kasih semacam petunjuk kepada ibu Musa untuk alqihi fil yam, hanyutkan dia di sungai Nil. Ini kalau kita nalar rencana-rencana yang udah difikirkan oleh ibu Musa, ternyata ini rencana paling gak logis. Kalau dinalar-nalar ini paling gak logis, gak make sense, gak worth it, gak masuk akal sama sekali rencananya. Dihanyutkan ke sungai Nil. Lebih mending ditaruh di dalam hutan. Lebih mending dibawa lari keluar kota. Kenapa harus dihanyutkan ke sungai Nil? Tapi kata Allah, itulah cara yang paling baik. La takhafi, inna radduhu ilaiki. Kami akan kembalikan dia kepadamu. Gak usah khawatir wahai ibu Musa. Karena keluarga Musa ini adalah keluarga orang-orang salih, dan ibunya juga perempuan yang sangat ahli hikmah, faham bahwa ini adalah ilham dari Allah. Akhirnya ibu Musa di antara sekian banyak option rencana, beliau memilih rencana Allah. Walaupun gak make sense, gak logis, gak worth it,
sangat high risk, beresiko banget. Di Sungai Nil tuh ada hewan apa yang paling ditakuti? Ya kuda Nil, namanya juga Sungai Nil. Sekali dia mangap tuh kan luar biasa ya. Kalau kita nonton di Nat Geo itu kan kuda Nil ngeri banget. Saya pernah nonton kuda Nil ya, dikasih kelapa batok yang masih utuh, belum dikupas. Itu masuk ke dalam mulutnya kuda Nil, dia tutup mulutnya, kelapa itu kempes. Keluar semua air kelapanya dan dia kunyah masuk dalam perutnya. Sebegitu kuatnya rahang kuda Nil. Kebayang gak bayi dihanyutkan ke Sungai Nil dengan resiko ada kuda Nilnya? Belum lagi anakondanya yang di film-film yang panjangnya sekian meter. Belum lagi nanti hanyutnya bisa aja keluar dari Mesir sampai ke Sudan, ke Afrika. Artinya ini sama sekali nggak masuk akal. Tapi ini perintah Allah. Maka dengan iman Ibu Musa menyiapkan tabut, maka hanyutlah Musa di Sungai Nil. Ini kalau kita baca tuh ada satu halaman full ceritanya. Ternyata ketika dihanyutkan ke Sungai Nil, kan ekspektasinya dia hanyut menjauh dari Firaun ya. Karena kan pengen dilindungi dari tentara Firaun. Harusnya kan dia hanyutnya menjauh dari Firaun. Ternyata Allah takdirkan hanyutnya justru mendekat sampai ke dalam rumahnya Firaun. Jadi secara logika dihanyutkan untuk dihindarkan dari musuhnya, tapi rencana Allah malah mendatangkan dia tepat di dalam kamar musuhnya. Mereka membuat rencana, Allah juga membuat rencana, dan rencana Allah adalah yang paling sempurna. Akhirnya singkat cerita masuk ke dalam selokan itu membawa beliau sampai ke pemandian Firaun, ditemukan oleh orang-orang istana, dibawa ke dalam kamarnya. Istri Firaun takdir Allah belum punya anak, akhirnya dia suka dengan anak tersebut. Qurratu ainin li walak, kata istrinya Firaun, ini menyejukkan hati, ini jadi mainan, ini jadi hiburan buat aku. Firaun, biarkan dia, jangan bunuh dia, kan kamu sering dinas keluar kota, aku sendiri gak punya siapa-siapa, biarin aku punya mainan, kata istri Firaun. Akhirnya kata Firaun, ya udah kamu main aja sampai kamu puas. Kalau kamu udah bosan nanti aku akan bunuh anak ini. Karena Firaun tahu, Firaun itu kan nggak bodoh ya. Dia cuma zalim, bukan bodoh. Dan belum tentu juga orang zalim itu bodoh secara logika, bodohnya secara iman. Kan Abu Jahal bukan orang bodoh juga. Julukannya bahkan bapak yang banyak ilmu, Abu Al-Hakam. Firaun juga bukan orang yang bodoh, tahu ini anaknya Bani Israel yang dihanyutkan supaya nggak dibunuh sama tentara Firaun. Singkat cerita akhirnya Musa masuk ke dalam istana Firaun, mulai haus, lalu menangis karena kehausan. Firaun bikin semacam audisi. Siapa yang bisa menyusui bayi istana, sayembara. Siapa yang bisa memberi susu bagi bayi istana, maka dia akan diberikan hadiah yang besar, dikasih gelar ningrat, tinggal di dalam istana. Akhirnya banyak ibu-ibu se-Mesir raya tuh, kota Madia Mesir, kabupaten Mesir, semuanya pada daftar tuh, pengen mendapatkan hadiah yang besar. Tapi Allah hindarkan Musa menyusui kepada siapapun selain ibunya. Ketika berita ini sampai ke rumah ibunya Musa juga hadir untuk mendaftar. Dan Allah takdirkan ketemulah Musa dengan ibunya. Begitu didekap, Musa langsung menyusui. Dan Allah jadikan mereka kembali berkumpul utuh. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami pasti akan mengembalikan dia kepada engkau, wahai ibu Musa. Dan itu janji Allah. Ini ringkasnya cerita tersebut. Ceritanya pasti dramatis banget. Lebih dramatis daripada drakor lah pokoknya. Lebih dramatis daripada gol yang diulang kemarin gitu ya. Masya Allah, itu deg-degan banget nontonnya. Ternyata ini lebih deg-degan lagi gitu. Sampai harus masuk ke istana Firaun, padahal dia dihindarkan dari Firaun. Maka dari episode pertama kisah Nabi Musa ini, apa kira-kira hikmah yang kita bisa ambil ibrah? Menurut saya salah satu ibrahnya adalah Nabi Musa ini hidupnya sejak awal sudah direncanakan Allah. Sejak awal beliau bisa sukses selamat
beruntung itu karena ibunya menyerahkan bayinya untuk ikut rencana Allah. Maka pelajarannya, mau nggak kita kalau pengen hidup kita itu sukses, kalau pengen hidup kita itu beruntung, gimana caranya? Biarkan Allah yang merencanakan hidup kita. Siapa orang yang hidupnya direncanakan Allah? Dan itu ajaib banget loh kalau hidup kita direncanakan Allah. Saya ketemu dengan Abah Yai itu bukan strategi saya. Kalau ada orang yang komen bilang ini strategi karena mau mendekati pemilu, waktu itu kan gitu ya. Dituduh saya mau jadi caleg waktu itu. Karena mau jadi caleg akhirnya masuk NU. Biar sukses nyalek katanya. Padahal saya nggak ada rencana nyalek sama sekali. Saya bukan orang politik. Dituduh lagi supaya apa misalnya segala macam lah. Padahal saya tidak punya rencana. Saya datang ke sini karena istri saya adalah muridnya Abah. Udah lama nggak ketemu, pengen lebaranan. Datanglah lebaran. Hanya pengen lebaranan. Akhirnya makan satu piring sama Abah, saya jatuh hati sama Abah, saya pengen belajar hikmah dari Abah, sampai akhirnya Allah takdirkan menjadi bagian dari muridnya Abah. Itu bukan rencana saya cuma minta ke Allah ketika saya umroh Ramadan tahun lalu, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, beri saya hikmah, pertemukan saya dengan orang-orang soleh. Ini kan berarti saya minta Allah rencanain hidup saya. Kasih saya hikmah, hal yang saya belum mengerti, dan coba bawa saya ke orang-orang soleh supaya saya bisa belajar kepada mereka. Akhirnya Allah takdirkan dibukalah pintu lewat Abah Yai Marzuki Mustamar. Akhirnya ketemu lebih banyak lagi orang soleh. Itu artinya emang hidup kita tuh direncanakan oleh Allah, bukan kita yang merencanakan, dan itu luar biasa loh. Mau nggak kalian jodoh kalian itu pertemuannya tuh Allah yang rencanain. Kalau kalian rencanain tuh kan scrolling, screenshot, save, komen, first comment, WA nyasar ya. Itu kan rencana-rencana kalian kan. Nggak terlalu keren sih rencana kita. Kadang-kadang malah konyol. Kalau kalian pengen jodohnya direncanakan Allah, kalau kalian pengen rezekinya direncanakan Allah, kalau kalian pengen karirnya direncanakan Allah, sukses, bahagia, semua direncanakan Allah, ada rahasia yang kita bisa belajar dari kisah Nabi Musa episode pertama ini. Kenapa Nabi Musa itu hidupnya direncanakan Allah? Alasannya satu, karena Nabi Musa punya satu misi yang sangat penting, yaitu misi untuk menyebarkan agama Allah. Maka sejak bayi hidupnya sudah direncanakan oleh Allah. Dia tidak dilahirkan hanya sebagai manusia yang tumbuh kemudian punya keluarga, bahagia, meninggal, bukan. Dia dihidupkan, dia dilahirkan, dia diutus ke muka bumi karena satu misi penting yang nanti ketahuannya di episode ketiga. Idhab ila fir'aun innahu tagha wa arsil ma'iya bani Israel. Pergilah kepada Fir'aun, dakwahi Fir'aun, bebaskan Bani Israel dari perbudakan. Ajarkan manusia tentang tauhid, ajarkan manusia tentang syariat, yang waktu itu syariat agama Yahudi, ajarkan mereka kitab suci yaitu Taurat. Itulah misi utama Nabi Musa dilahirkan ke muka bumi. Karena misi itulah akhirnya hidup Nabi Musa sejak lahir direncanakan oleh Allah, bukan direncanakan bahkan oleh orang tuanya sendiri. Dan rencana Allah itu unik sekali. Sekarang pertanyaannya, apa misi hidup kita? Apa alasan kalian hidup? Pernah nggak kita bertanya, Ustadz, kira-kira saya diciptakan untuk apa ya? Secara personal ya, bukan secara general. Kalau secara general, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu secara general. Secara personal, kalian udah tahu belum alasan apa yang paling kuat yang membuat kalian dilahirkan oleh ibu kalian setelah dikandung 9 bulan, wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan? Apa alasan kita dilahirkan dengan taruhan nyawa oleh ibu kita? Apa alasan kita ada di muka bumi? Apa alasan Allah memberi kita potensi, gift, bakat segala macam sehingga kita menjadi seperti hari ini? Itu adalah kunci untuk supaya hidup kita diurus oleh Allah, direncanakan oleh Allah. Dan saya menemukan itu ketika saya masih kecil. Ketika saya umur sekitar 6 tahun ya, saya dibawa
sowan ke seorang kiai besar di Aceh. Ini termasuk ulama karismatik. Alhamdulillah masih hidup, beliau umurnya udah 90 tahun sekarang. Dan sangat dikenal sebagai ulama wali yang punya karomah. Tengku Abu Kutakrung. Itu terkenal sekali di Aceh. Tengku Abu Kutakrung ini yang pernah masuk maling ke rumah beliau, nggak bisa keluar karena dianggap semuanya jeruji besi, karena nggak tahu jalan keluar lagi. Itu terkenal banget lah, termasuk yang karismatik. Saya dibawa kepada beliau. Kata ibu saya, nak yuk kita sowan ke Tengku Abu Kutakrung. Saya nggak kenal siapa itu Tengku Abu Kutakrung, dulu belum ada sosmed. Ikut aja sama ibu saya. Pas sampai di rumah beliau, ngantri di antara banyak santri. Pas giliran kita ketemu, ayah saya tukang pangkas, ibu saya ibu rumah tangga biasa. Jadi kita hanya orang biasa, bukan tokoh. Pas ketemu, saya kaget. 2 hari sebelum ibu saya ngajak saya ketemu beliau, saya mimpi ketemu beliau. Waktu saya umur 6 tahun atau 5 tahun, saya mimpi ketemu beliau. Tapi saya nggak ngomong ke ibu saya karena anak kecil ya, dianggap mimpi biasa aja, udah lewat. Mungkin mimpi sekedar bunga tidur. Ternyata 1 hari setelahnya diajak ibu saya ketemu beliau, 2 hari setelahnya ketemu dengan beliau, saya lihat, oh ini yang dalam mimpi saya nih. Begitu udah salim, beliau bilang, anak ini ajarkan Al-Quran. Nanti dia akan menjadi orang yang bisa ngajar Al-Quran keliling dunia, katanya. Waktu itu saya belum bisa ngaji, alif bata aja belum, karena orang tua saya bukan kiai, orang biasa, jadi nggak ngajarin anaknya ngaji dari kecil, ya semaunya anak itu aja. Saya kelas usia 6 tahun belum bisa ngaji sama sekali. Setelah ketemu beliau disuruh ajarin ngaji, pulang ke rumah saya bilang ke ibu saya meninggal di musibah tsunami. Mak, itu Abu Kutakrung itu saya mimpi beliau 2 hari yang lalu. Oh kenapa nggak ngomong? Malu, saya bilang. Akhirnya udah selesai. 1 hari saya lagi azan maghrib di rumah saya, nggak azan di masjid, azan di rumah. Karena saya pengen banget azan, tapi di masjid belum dapat kesempatan, soalnya bukan pengurus masjid. Usia saya lupa 7 tahun apa berapa. Saya azan di rumah saya, pas lagi azan maghrib di rumah, lewatlah seorang guru ngaji. Guru ngaji itu dengar suara saya, kok enak ya. Padahal waktu itu saya azannya nggak ada niat pamer. Beliau masuk, Bu, itu yang azan siapa? Anak saya, Ustadz. Boleh nggak dibawa ke menasah? Menasah itu kalau di sini musola. Boleh nggak dibawa ke menasah? Biar saya ajarin dia ngaji. Akhirnya seminggu setelah itu saya dibawa ke menasah. Di sana di Aceh itu ada tradisi qori kan, qurra. Jadi kalau yang suaranya bagus dapat mic. Jadi yang udah dapat mic itu berarti dia privilege. Saya baru seminggu belajar di situ, dari alif ba sampai langsung ikut musabaqah tingkat dusun. Dari alif ba. Seminggu ikut musabaqah tingkat dusun, akhirnya ikut kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Hanya dalam 1 tahun. Dari awal belajar ngaji alif ba sampai ke nasional internasional itu dalam waktu hanya 1 tahun. Disitulah saya percaya dengan, oh berarti memang gift yang Allah berikan kepada saya itu suara. Sesekali ada insecure-nya juga sih suara saya ini. Apalagi kalau gini nelpon gitu ya. Kalau gini nelpon tuh saya pernah nelpon bulan Ramadan, yang angkatnya cowok. Terus dia bilang ke temannya, kamu aja yang jawab, kenapa? Aku takut batal puasa. Apakah suara saya seseksi itu? Sampai membatalkan puasa orang gitu kan. Kadang-kadang insecure, kalau saya lagi nginep di hotel, nelpon ke FO gitu, mau order makanan, pasti bilangnya, ya Bu, apa yang bisa dibantu? Saya brewokan, saya bilang. Oh iya Pak, maaf Pak gitu. Tapi kalau saya ingat cerita waktu masa kecil, saya jadi tahu, oh ternyata emang semua itu gift. Kalau di connecting the dot, kita hubung-hubungkan setiap peristiwa, pasti ada maksudnya. Berarti Allah mentakdirkan saya harus dekat dengan Al-Quran. Saya masuk pondok juga beasiswanya karena Al-Quran, sampai saya ke Mesir juga karena Al-Quran. Yang lain itu di Mesir dapat beasiswa cuma 1, saya 3. Tes beasiswa yang diuji, bisa ngaji nggak? Dikit-dikit. Jawabnya dikit-dikit biar nggak susah-susah nanyanya. Ya udah coba baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dong. Akhirnya baca Al-Fatihah, berkenan yang ngetes langsung kasih beasiswa. Oh ternyata gampang dapat beasiswa, cuma Al-Fatihah. Besoknya saya tes lagi sampai dapat 3 beasiswa, sehingga di Mesir saya punya 3 asrama. Kadang saya tinggal di sini, kadang tinggal di sini, pindah-pindah lah. Kenapa? Karena beasiswanya banyak. Teman-teman yang
dapat beasiswa dari sini cuma 1, saya dapat 3 karena berkah Al-Quran. Masuk Al-Azhar, tadinya saya mau ngambil jurusan dakwah. Pas dites sama dosen, disuruh jurusan tafsir. Jadi di Al-Azhar itu bukan kita yang memilih jurusan, dosen yang memilih jurusan. Kamu tafsir aja. Saya padahal pengen dakwah, prof gitu. Enggak, kamu tafsir. Akhirnya saya masuk tafsir. Walaupun materi yang paling saya suka itu adalah kuliah dakwah. Guru favorit saya itu Dr. Ahmad Zaid, beliau adalah seorang dosen dakwah. Dari beliau lah saya belajar tentang movement. Pulang ke Indonesia juga gitu. Kenapa saya masuk ke dunia anak muda? Ternyata yang mereka nyaman, salah satunya dari UHA itu bukan cuma 1 minute booster, pas ngajinya. Sehingga kalau lagi ngimamin, sholat berjamaah, sholat tarawih, baru tahun kemarin mereka agak kapok tarawih sama saya. Kenapa? Mulai tahun kemarin saya tarawihnya 23. Kapok lah mereka. Sebelumnya 8, ya enggak, kan ini pilihan ya. Cuman pas 23, loh kok enggak selesai-selesai ini? Saya belum pro, jadi saya enggak bisa 23 cepet-cepet, belum bisa. Masih amatiran. Jadi 23 lambat, kebayang enggak 23 lambat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 23. Ternyata baru saya juga berapa rakaat di belakang udah pada nangis. Saya pikir mereka khusyuk banget sholatnya. Pas udah beres 8 rakaat, kalian Masya Allah ya baru 8 rakaat udah nangis. Khusyuk ya? Bukan Ustadz, kelamaan. Akhirnya saya ganti, bacanya besok-besok At-Takatsur sampai An-Nas. Rakaat pertama At-Takatsur, rakaat kedua Al-Ikhlas. Yang berikutnya Al-Asr, Al-Ikhlas, Al-Humazah, Al-Ikhlas. Tadi juga minta bimbingan dari Abah Yai, benar nggak Abah kalau kayak gitu? Ya udah jangan diperpanjang, khafif demi maslahatan lebih banyak. Itu di Bukhari dan Ruya fil Bukhari sab'amiyah wa sab'a wa arba'ah. Anna rajulan minal ansar ya ummuhum fi masjid Quba. Wa kana kullama iftataha al-qira'ah iftataha bi qul huwallahu ahad. Fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik fa'ajab inni uhibbuha faqal hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Hadza hadits rawal Bukhari 700 wa 70 wa 4. Jadi ada seorang dari sahabat Ansor ditugaskan ngimami di Masjid Quba. Aneh, setiap membaca surat yang dipilih mesti surat Qul huwallah. Lalu ditanya Nabi, ngapain lu membaca Qul huwallah terus? Emangnya Ustadz Hanan gak hafal apa yang lain? Kok pakai kuluh, main kuluh terus? Lalu orang itu jawab, emang saya juga sukanya surat Qul huwallah, Al-Ikhlas, pendek, cepat, pahalanya besar, thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Lalu Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ya karena kau mencintai Qul huwallah itulah Allah masukkan Anda ke surga. Jadi jamaah Bandung, jamaah Gaza itu ahli surga semua. Karena sukanya dibacain Al-Ikhlas. Kita banget ya. Itu hadis kita banget. Pokoknya kalau dibaca surat yang lain itu, sholat itu agak kurang ikhlas. Baru ikhlas kalau dibacakan surat Al-Ikhlas. Jadi saya percaya teman-teman, kalau kita pengen hidup kita direncanakan sama Allah, dan rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita sendiri, cobalah kalian jadikan hidup kalian itu punya misi dakwah. Dan dakwah ini bukan hanya jadi penceramah atau jadi ustadz, jadi kiai. Dakwah itu kan luas ya. Dakwah itu secara hakikatnya adalah ngajak orang kepada kebaikan, ngajak orang kepada Allah. Dan ngajak ini kan gak harus selalu dengan narasi. Bisa dengan sekadar nge-repost. Kalian jadi seorang konten kreator bisa jadi dai. Kalian jadi seorang programmer bisa jadi dai. Kalian jadi pengusaha bisa jadi dai. Kalian jadi guru bisa jadi dai. Kalian jadi pejabat bisa jadi dai. Apapun, kun da'iyan qabla an takun kulla syai'. Jadilah dai sebelum jadi apapun. Sehingga kalau misi hidup kita udah ada unsur dakwahnya, saya percaya hidup kita akan direncanakan oleh Allah dengan rencana yang lebih baik daripada rencana kita.
Jangan pernah menginginkan sesuatu sebelum kalian bisa jawab apa hubungannya dengan dakwah. Jangan pernah melakukan sesuatu sebelum kalian bisa memastikan apa hubungannya dengan dakwah. Jangan menjalankan sesuatu dalam hidup sebelum kalian memastikan di dalamnya ada unsur dakwah. Saya jadi mahasiswa karena ada dakwahnya. Saya jadi seniman karena ada dakwahnya. Bahkan seniman sekalipun. Hari ini orang-orang di luar sana bikin campaign tentang nilai-nilai mereka dengan film, dengan musik, dengan event, dengan banyak hal kan. Sementara kita membatasi diri hanya dengan narasi, dengan ceramah. Orang-orang yang nggak mau dengar ceramah di luar sana lebih banyak daripada orang yang mendengar ceramah. Bagaimana caranya mendakwahi mereka yang nggak mau dengar ceramah? Berarti harus pakai tools yang lain. Apakah itu lewat entertain? Apakah itu lewat sebuah proyek-proyek kreatif, dunia pendidikan, olahraga, dan seterusnya. Maka coba cari dan temukan apa unsur dakwah dalam misi hidup kalian masing-masing. Apapun peran kalian, maka hidup kalian akan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisah-kisah betapa istimewanya ya dakwah itu ya. Salah satunya misalnya kisah anjing Ashabul Kahfi. Kenapa ada kata anjing dalam Al-Quran? Padahal kan anjing itu kan bukan cuma di Indonesia sih, di Arab juga kan kalimat celaan ya. Orang Arab tuh kalau mencela seseorang ngomongnya dua, kalau enggak humar, keledai, kalb, anjing. Di kita juga gitu kan, anjir. Anjing, kalau di tempat saya di Bandung, anjing. Ditambah lagi anjing, goblok, sempurna itu. Udah ada anjing, bodoh. Itu kayak mencela, walaupun sekarang jadi bahasa akrab sih. Anjing, setan, babi, akrab semua itu. Aneh ya akrabnya dengan kata-kata itu. Babi, wah bro, teman gua nih, sahabat gua nih, manggil gua babi. Anjing, wah teman setia nih, manggil gua anjing. Tapi kan secara kultural, secara umum, anjing itu kalimat celaan loh. Pertanyaannya kenapa ada kata anjing dalam Al-Quran? Dan bukan sekali, 4 kali. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ sekali. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ كَلْب 4 kali disebutkan kata anjing dalam Al-Quran. Kenapa nggak diganti aja diksinya Chihuahua mungkin? Kan lebih lucu gitu kan? Atau diganti dengan peliharaan mereka, pet mereka, atau hewan mereka. Kenapa kok kalb? Allah pengen nunjukin kepada kita, walaupun dia hanya seekor anjing, tapi dia berharga di sisi Allah. Maka Allah nggak mau ganti diksinya, nggak akan diperlembut kata-katanya, tetap dengan apa adanya. Dia kalb, dia anjing. Tapi walaupun dia anjing, dimention sama Allah. Kita aja nggak dimention dalam Al-Quran loh. Mana ada ayat hanan dalam Al-Quran? Kecuali memang sifat Nabi Yahya, wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Tapi saya bukan at-taqiyya, jadi tadi kayaknya salah baca, bukan at-taqi, at-taqi. Karena saya belum jadi orang yang bertakwa. At-taqi itu bahasa Jepang, artinya air terjun yang tinggi. Jadi hanan at-taqi pakai K, bukan pakai Q. Kalau pakai Q saya malu, nggak boleh ngaku-ngaku paling bertakwa. Jadi kenapa Allah nge-mention kata kalb? Ternyata rahasianya cuma satu. Kenapa dia di-mention? Karena dia punya peran dalam dakwah. Kalau dia nggak punya peran dalam dakwah, maka anjing ini nggak akan disebut dan dihargai dalam Al-Quran. Tapi karena dia punya peran dalam dakwah, dimention sampai 4 kali sama Allah. 3 kali yang terakhir, itu kesannya kayak gini. Ada yang bilang jumlah mereka bertiga, jangan lupa ya yang keempat anjingnya. Ada yang bilang jumlah mereka 5, jangan lupa ya yang keenam anjingnya. Ada yang bilang jumlah mereka 7, jangan lupa ya yang ke-8 anjingnya. Allah nggak pengen kita lupain si anjing itu. Selalu diulang lagi, diingetin lagi kepada kita bahwa ada anjingnya. Apa perannya? Ternyata dia punya peran dalam dakwah.
Nah sekarang kita gali, apa peran anjing ini dalam dakwah? Ternyata peran anjing ini dalam dakwah cuman basitun zira'aihi bil wasit, cuman duduk di mulut gua sambil menjulurkan kedua lengannya. Cuman itu doang perannya dalam dakwah. Kalau boleh kita menilai, nggak penting-penting banget sebetulnya perannya dalam dakwah. Cuman duduk di mulut gua sambil menjulurkan kedua lengannya. Sekarang kita tanya, ngapain dia duduk di mulut gua? Ngejagain. Siapa yang dijaga? Para nabi bukan? Bukan. Ulama bukan? Bukan. Perempuan bukan? Bukan. Orang tua bukan? Bukan. Ternyata yang dijaga pun nggak penting-penting banget. Anak muda. Coba bayangin. Kan anak muda nggak harus dijaga. Mereka bisa jaga diri sendiri. Kalau menjaga para nabi, oke. Menjaga para ulama, oke, penting. Menjaga perempuan emang harus dijaga. Menjaga orang tua emang harus dijaga. Tapi yang dijaga ternyata anak muda. Yang nggak dijaga pun sebetulnya bisa jaga diri. Saking nggak pentingnya peran anjing ini. Sekarang kita tanya lagi, anak muda di dalamnya sendiri nggak? Enggak, ramean. Jadi nggak perlu dijaga juga sebetulnya, karena mereka rame. Terus udah rame ngapain? Ngaji nggak? Enggak, tidur, bayangin. Udahlah cuman duduk di mulut gua, yang dijaganya cuman anak mudanya rame-rame, dan udah rame-rame bukan lagi ngaji, lagi tidur. Saking nggak pentingnya peran anjing ini. Tapi walaupun nggak penting, asalkan itu ada hubungannya dengan dakwah, Allah angkat derajat anjing ini sampai dimension 4 kali. Kira-kira ngawal Ustaz Hanan pernah kamu? Apalagi ngawal Abah Yai. Kita ngawal ulama, bukan anak muda, bukan ramean, ngawal ulama, jagain majelis. Walaupun mungkin kita berpikir, aku tugasnya cuma ngerapiin sendal. Lebih penting mana ngerapiin sendal kiai dengan jagain anak muda ramean lagi tidur di dalam ruangan. Lebih penting ngerapiin sendal kiai. Jadi kalau cuman jagain anak muda lagi tidur, itu aja Allah hargai. Dan yang menjaganya cuman seekor anjing, tapi Allah muliakan. Apalagi manusia, dan peran dalam dakwahnya lebih penting dari itu. Itu dahsyatnya dakwah, teman-teman. Jangan remehkan peran dakwah itu. Jadi ambil bagian dalam dakwah. Apa potensi kalian? Editor, kameramen, konten kreator, apalagi nanti mungkin MC. Dulu ketika awal saya dakwah anak muda bikin tren hijrah 2014, kan dulu acara tablik akbar itu kan formal ya, disampaikan oleh seorang MC misalnya. Sejak kapan saya bikin tren namanya dakwah itu MC-nya itu juga harus profesional. Dia harus presenter TV, dia harus penyiar radio, dia emang orang-orang yang biasa public speaking. Kita bawalah beberapa teman-teman presenter TV yang baru hijrah. Ketika dia baru hijrah, saya bilang, mau nggak dakwah bareng saya? Nggak Ustaz, saya bukan ulama, saya bukan guru. Bukan, jangan ceramah, tapi bantu saya dalam dakwah jadi MC. Sehingga gara-gara yang MC-nya adalah presenter TV, penyiar radio, akhirnya anak-anak muda yang tadinya senang nonton konser, senang nonton acara-acara festival-festival hiburan, jadi ngerasa di taklim itu asik juga ya. MC-nya aja udah renyah, MC-nya aja tuh udah rame, udah gokil gitu. Sehingga ramelah kajian-kajian Islam oleh anak-anak muda. Itu peran dakwah MC. Begitu juga nanti IO. Biasanya dia bikin acara kayak acaranya brand apa, bikin event besar. Saya ajak IO ini untuk hijrah, akhirnya mereka bikin event hijrah, event dakwah dengan konsep IO, rame. Sampai saya pernah ngajak DJ ikut acara konser langit. Kenapa istilahnya konser langit? Karena inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu pagi itu disaksikan. Disaksikan itu kan bahasa santainya ditonton kan. Ternyata ada yang lebih dahsyat daripada konser-konser yang ada di bumi yang orang banyak nonton. Apa itu? Salat. Salat itu yang menyaksikan Allah dan para malaikat. Itu lebih keren daripada konser siapapun. Karena yang nyaksiin di langit. Sehingga kalimat itu saya plesetkan jadi konser langit. Ada sholat berjamaahnya, ada tausiahnya. Bukankah majelis zikir itu disaksikan malaikat juga? Sehingga malaikat menaungi mereka, mendoakan mereka, bersolawat untuk mereka. Itu lebih dahsyat daripada konser bumi. Mulai kita bikin konser langit. Yang isinya DJ. Ngapain DJ? Saya kasih tugas DJ hanya untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Tapi Indonesia Raya nggak akan bikin gitu-gitu ya. Cuman musik Indonesia Raya doang. Akhirnya kita nyanyi Indonesia Raya bareng. Waktu itu sayangnya saya belum hafal Yalal Waton. Nah kalau sekarang saya ajak mereka jadi dua nih, ada Indonesia Raya sama Yalal Waton, pakai DJ.
DJ-nya mimpin acara musik pertama pembukaan setelah tilawah. Ternyata takdir Allah ketika kita sholat isya berjamaah, DJ-nya nangis. Dia bilang, Ustadz ajak saya lagi kalau ada acara kayak gini. Kenapa? Udah lebih dari 10 tahun saya nggak pernah sholat. Ini kali pertama saya sholat setelah lebih dari 10 tahun. Itu juga nggak niat tadi sholatnya, nggak wudhu. Kenapa nggak wudhu? Nggak niat Ustadz. Oh, saya kan nggak mungkin pakai fikir dong. Kalau nggak niat berarti sholat kamu nggak sah. Kan ini lagi dakwah nih. Ya nggak apa-apa. Nanti lain kali niat ya. Lain kali wudhu ya gitu. Cuman waktu itu dia kayak nggak niat mau sholat, tiba-tiba berdiri aja. Kenapa? Gara-gara saya baca surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Cuman kata kiamah yang dia tahu, yang lain dia nggak ngerti. Aduh, kiamat nih. Langsung dia. Itu sholat pertama after more than 10 years. Lebih dari 10 tahun dia nggak sholat. Nangis lagi dalam sholat itu. Kan nanti ada ayat kallabal rana ala qulubihim kallabal tuhibbunal ajilah kallabal wa tadharunaal akhirah. Wujuh panjang. Nanti ada ayat yang kedua betisnya bertaut lalu mereka waltafatis saqu bisak ila rabbika yauma idzinil masak, dan seterusnya. Itu saya pakai irama tinggi, nangis dia di dalam sholat. Akhirnya dia setiap kali kita ada konser langit, kita ke Palu, kita ke Kalimantan, bareng teman-teman gereja juga jadi panitia, dia malah yang ngemimpin lagu Indonesia Raya. Habis itu dia ikut sholat, hijrahlah DJ ini. Masih nge-DJ Ustadz? Waktu itu masih sih. Saya nggak mau langsung ngomongin tentang profesi dia, yang penting dia udah mau sholat. Jadi dakwah itu bukan cuma ceramah teman-teman. Apapun peran kita itu asal bisa menginspirasi orang kepada Allah, hijrah, belajar agama, sholat, itu bagian dari dakwah. Kalau kita bisa punya misi itu dalam hidup, maka insya Allah hidup kita akan direncanakan sama Allah. Saya nggak pernah merencanakan punya akun 10 juta followers, nggak pernah. Saya nggak pernah ngajak teman-teman yang kayak udah gede gitu dapat exposure mereka, yuk kita collab bareng biar akun saya gede. Enggak, saya orangnya nggak suka main sosmed aslinya, apalagi sering viral ya, males kan ya. Saya melihat kok setiap 6 bulan sekali saya viral, 6 bulan sekali ada aja yang viral. Sampai saya hitung, ini udah 5 bulan belum viral nih, saya harus siap-siap ntar lagi viral nih kayaknya nih. Ada aja, per 6 bulan 1 semester viral, ada aja kontennya. Artinya saya nggak nyaman sebetulnya di sosmed, saya nggak suka main sosmed, saya lebih suka dengan kehidupan yang privacy, nggak mau muncul ke ruang publik. Tapi karena tuntutan peran dakwah, akhirnya Allah kasih amanah, sosmednya tumbuh. Dalam hitungan setahun, saya bikin akun, tiba-tiba udah 3 juta followers. Nggak pernah saya collab sama artis. Artis datang setelah saya punya followers di atas 3 juta, dan itu mereka minta collab, saya nggak mau. Saya diundang TV, semua channel TV ngundang. Saya belum pernah masuk TV kan sampai sekarang. Kenapa? Karena saya nggak suka masuk TV. Saya paling nggak suka masuk TV, nggak suka collab sama artis karena mereka udah exposure-nya gede. Saya sebetulnya pengen sembunyi, tapi Allah tampakkan lagi, ditampakkan lagi. Jadi akun 10,2 juta followers itu bukan dengan strategi algoritma. Itu muncul karena Allah yang merencanakan. Saya nggak pernah mentargetkan harus 10 juta followers. Naik turunnya akun itu, ya biarin aja Allah yang rencanain. Tiba-tiba gede, berarti ada amanah yang besar. Kalau dia berkurang, berarti amanahnya berkurang. Jadi bukan saya yang merencanakan teman-teman, Allah yang merencanakan. Jadi kalau kalian pengen hidup kalian direncanakan sama Allah, coba ambil peran dalam dakwah seperti anjingnya Ashabul Kahfi. Atau semutnya Sulaiman di surat semut. Kenapa surat itu dinamakan surat semut? Hanya gara-gara satu peran dakwah kecil dari semut. Ketika Nabi Sulaiman dengan pasukannya mau berdakwah ke satu negeri, salah satu semut itu bilang ke kawanannya, ayo minggir kasih jalan buat Sulaiman, biar dia tidak menginjak kalian. Cuman itu doang peran semut, tetapi Allah muliakan, dimention, dinamai dengan nama surat. Padahal semut. Perannya cuma suruh minggir semut-semut yang lain. Mereka nggak minggir pun sebetulnya nggak ganggu Nabi Sulaiman kan? Tapi walaupun mereka nggak berarti, asal punya peran, Allah hargai kalau itu dakwah. Tapi kalau dia besar, malah menghalangi dakwah, Allah hancurkan. Semut kecil, Allah muliakan. Gajah besar, Allah hinakan. Muncullah surat gajah. Kenapa surat itu muncul? Karena gajahnya menghalangi dakwah. Gajahnya pengen ngehancurin
Ka'bah. Akhirnya Allah hancurkan mereka dengan surat gajah. Disitulah kita belajar, oh ternyata gak penting saya besar apa kecil, peran saya penting apa enggak. Yang penting saya mau fokus ngambil bagian dalam dakwah dengan skill saya, dengan kapasitas saya. Insya Allah nanti hidup saya akan direncanakan Allah seperti Allah merencanakan Musa. Dan itu kadang-kadang gak ketebak. Saya punya teman ya, dia marbot di masjid, salah satu masjid di Jogja. Sambil kuliah di UGM, dia tinggal di masjid, bersih-bersih masjid. Ternyata karena dia di masjid, akhirnya dia bikin satu komunitas, yaitu komunitas taklim anak-anak mahasiswa. Begitu dia udah punya taklim mahasiswa, tiba-tiba salah satu di antara peserta taklim itu ada perempuan cantik, well educated, pintar, tertarik sama dia. Singkat cerita mereka menikah. Baru 2 tahun menikah, Allah kasih mereka rezeki yang luar biasa. Sekarang dia punya rumah, usianya masih 28 kali. Punya rumah di Jogja itu kayaknya udah 5 kali rumah dia. Yang harganya paling murah 3 miliar. Dan dia belum lulus di UGM. Saking udah nyamannya bisnis, akhirnya nggak ngelanjutin kuliah, di bisnis saja, hidupnya berkah, berangkat umroh beberapa kali. Kemudian dia bisa memberangkatkan orang tuanya, memberangkatkan guru-gurunya. Yang awalnya dari setiap kebaikan itu mulai muncul ketika dia jadi marbot di masjid, terus dia bikin taklim di masjid itu, Allah mudahkan hidupnya sampai sekarang. Dan itu inspirasi saya, dia tuh luar biasa. Ambil peran dalam dakwah teman-teman. Tapi jangan memaksakan diri untuk menjadi penceramah. Jadi penceramah itu amanahnya gede banget. Saya juga kalau jadi penceramah nggak mau berfatwa. Nahnu du'at wa laisa qudat. Saya punya prinsip itu. Kami hanyalah dai, bukan hakim. Jadi kalau ada yang nanya fikih ke saya bilang saya nggak mau jawab fikih. Saya jawabnya tentang galau, patah hati, ya, anxiety, trauma masa lalu, gimana cara move on. Oke. Tapi kalau ditanya hal haram, saya nggak mau komen karena itu amanahnya besar. Dan saya punya prinsip dalam dakwah saya tidak membahas fikih. Biar tidak terjebak dalam khilafiyah, nanti saya juga nggak bisa menyelesaikannya. Biar yang ahli yang menjelaskan tentang fikih. Jadi saya tahu diri, batasan saya di mana, peran saya apa, udah gitu aja. Ini karena saya menghargai majelis, saya pakai peci. Biasanya kan saya pakainya apa? Kupluk ya. Aneh nggak sih saya pakai peci? Agak aneh ya, nggak cocok mukanya ya. Biar dibilang Gus. Aslinya baca pakai kupluk. Sekarang habis lebaran saya punya style baru pakai topi pancing itu loh. Terus pakai, kemarin sempat rame gara-gara saya iseng sama anak saya lagi berdua, saya bikin yang itu kan. Rame. Kok Ustaz bisa dance? Hanan sih. Padahal saya iseng-iseng aja, itu nggak serius itu dance-nya. Kalau serius mungkin lebih bagus kali ya. Artinya itulah batasan saya, itu segmen dakwah saya dakwahnya di anak muda aja, nggak akan saya kegoda untuk dakwah yang pura-pura berilmu, karena emang nggak berilmu, biasa banget, ilmunya pas-pasan. Jadi saya tahu diri, tapi saya percaya walaupun bagian saya itu ringan, bagian saya itu nggak terlalu penting, kalau niatnya karena Allah, Allah akan menghargai kok, seperti Allah menghargai anjingnya Ashabul Kahfi. Yang terakhir, mungkin 2 episode aja dari kehidupan Musa. Kalau kalian meneliti lagi surat Al-Qasas, episode kedua itu dimulai dari ayat ketika Nabi Musa masuk ke dalam kota, yaitu ayat 15. Itu episode remajanya Nabi Musa. Tiba-tiba Nabi Musa di tengah kota Memphis. Memphis itu nama kunonya Kairo. Ngelihat ada laki-laki 2 orang berantem, satu Bani Israel, satu Egyptian, orang Kipti. Sama Nabi Musa yang Bani Israel dibela, yang Egyptiannya didorong. Kamu jangan gitu, mati. Cuman didorong aja mati. Itu belum tarung itu. Kebayang nggak kalau tarung sama Nabi Musa? Itu cuma dorong. Kamu jangan gitu, mati coba. Nabi Musa juga heran, loh kok mati dah? Ya Allah, ini bukan kerjaan saya, ini setan nih. Akhirnya singkat cerita Nabi Musa jadi buron. Mau dihukum sama tentara Firaun, lagi-lagi jadi buron. Disuruhlah pergi keluar dari Memphis. Pergilah Nabi Musa tilqa Madian, ke arah Madian. Madian nama kunonya Yordania sekarang. Pergilah Nabi Musa dari Memphis ke Madian, dari Kairo ke Yordania. Di Yordania Nabi Musa disiapkan oleh Allah untuk episode ketiga. Apa episode ketiga? Itu puncaknya kehidupan Nabi Musa, dakwah besar.
dakwah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menyadarkan Firaun. Hasilnya Allah yang menentukan. Pokoknya tugasnya menyadarkan Firaun, membebaskan Bani Israel. Sebelum Nabi Musa dikasih tugas beban dakwah yang sangat istimewa, yang sangat besar, Nabi Musa disiapkan dulu di Madian. Apa persiapan Nabi Musa di Madian sebelum jadi dai? Ternyata Nabi Musa ditakdirkan untuk belajar riayatul ghanam atau riayah ibil, mengembalai onta. Kalau bahasa keren sekarang grooming, belajar ilmu grooming. Dan kata Nabi, tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi kecuali pernah menggembala. Nah, apa pelajarannya buat kita sekarang dari episode kedua kisah Nabi Musa sampai beliau menikah, 8 tahun beliau menggembala, ditambah 2 tahun jadi 10 tahun. Setelah itu beliau baru pulang ke Mesir dan dikasih misi besar. 10 tahun Nabi Musa kuliah, sekolah yang disebut dengan sekolah grooming. Cuman itu materinya, grooming aja. Menggembala aja. Yang lain nanti muncul dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan. Apa pelajarannya buat kita? Ternyata inti dari grooming itu adalah tentang organisasi, tanzim. Saya sedih ya ngelihat banyak santri di kita, ini insight aja ya, bukan kritik ya, lebih ke insight. Santri kita atau aktivis-aktivis dakwah kita nggak terlalu bergairah belajar tentang ilmu organisasi. Padahal ilmu organisasi itu penting sekali dalam dakwah. Jangan berpikir dakwah itu cuma belajar baca kitab atau Quran, hadis, tafsir, fikih, itu substansinya dakwah. Tapi bagaimana mendeliver substansi itu? Ada medianya, ada skillnya. How to deliver semua yang udah kita baca di dalam pondok pesantren. Caranya adalah belajar ilmu organisasi. Karena dakwah kalau kalian hanya kerja sendiri, gak akan besar. Kalau kalian pengen dakwahnya besar, dampaknya besar, kalian harus bekerja secara berjamaah. Dan itu organisasi, mengorganize people, disebut dengan social engineer, insinyur sosial, yang dia mengajak masyarakat untuk dari zulumat ila nur, belajar organisasi. Nabi Muhammad dididik organisasi oleh Allah dengan riayah, dengan menggembala sejak beliau masih kecil. Sehingga usia 14 tahun Nabi Muhammad udah menjadi seorang leadernya Mekah. Apa bukti bahwa Nabi jadi leader di usia 14 tahun? Kalau kalian baca sirah Nabi sebelum dapat wahyu, itu ada satu peristiwa namanya Hilful Fudul. Santri pasti hafal nih, peristiwa Hilful Fudul. Hilful Fudul itu adalah deklarasi sumpah tokoh-tokoh Mekah untuk menegakkan keadilan, untuk mengangkat satu value sosial, moral di tengah-tengah kota Mekah yang waktu itu sedang ada konflik. Habis terjadi perang Fijar kan? Habis perang Fijar terjadi Hilful Fudul. Nah, semua tokoh-tokoh Mekah berkumpul untuk bikin semacam kesepakatan bersama. Usia tokoh-tokoh Mekah itu waktu itu antara 50 sampai 70 tahun. Cuman ada satu tokoh yang umurnya 14 tahun dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa di tengah tokoh-tokoh besar ada anak muda kelas 3 SMP ya? Malah ikut Hilful Fudul karena beliau adalah leader sejati. Beliau ngerti tentang organisasi, beliau ngerti tentang bagaimana mengorganize orang minadz zulumati ilan nur. Sampai setelah dapat wahyu Nabi komen tentang kisah itu. Seandainya Hilful Fudul terjadi lagi di masa Islam, artinya yang dizalimi itu non muslim, yang menzalimi itu orang Islam, yang dizalimi itu orang lain, yang menzalimi itu saudara sendiri. Seandainya Hilful Fudul itu terjadi lagi dalam Islam, maka aku akan sangat senang untuk hadir di dalam Hilful Fudul walaupun harus meninggalkan dunia dan seisinya. Saking Nabi mencintai Hilful Fudul. Itulah organisasi, teman-teman. Gimana membawa masyarakat kepada nilai-nilai yang positif. Gimana menjadi change maker, menjadi agen perubahan, menjadi tokoh perubahan, tajdid kalau dalam bahasa Islam. Gimana menjadi mujaddid, menjadi tokoh pembaharu, harus ngerti organisasi. Sehingga saya merenungkan gini ya, ketika tokoh-tokoh Islam membebaskan satu negeri dengan perang, dengan jihad, jangan membaca kisah jihad itu hanya tentang senjata bunuh-membunuh, bukan. Menurut saya kisah jihad itu, kisah peperangan Nabi dan sahabat, itu juga tentang inspirasi organisasi yang luar biasa, tanzimnya luar biasa. Kebayang gak sih kalian bikin event kayak gini, capeknya berapa hari?
bikin event halal bihalal, terus haul, terus juga silaturahim kayak gini itu capeknya berapa hari buat santri-santri? 1 minggu ya capeknya ya. Puncaknya 2 hari lah. Capeknya 1 minggu sebelum mungkin, dan 1 minggu setelah kalau misalnya masih mau capek. Biasanya kalau udah beres yang capeknya tinggal 1/4. Tapi asal ketahanan rawuh hilang capeknya. Masya Allah, Allah yukhalik. Jadi capeknya seminggu kan bikin event kayak gini. Padahal event kayak gini tuh event yang kita nggak mempertaruhkan nyawa, nggak mempertaruhkan harta, cuman capek fisik sama waktu. Kebayang nggak membebaskan Konstantinopel? Itu event lebih gede mana dengan haul ataupun halal bihalal kita? Kebayang nggak dengan membebaskan Al-Quds Palestina di tangan Salahuddin Al-Ayyubi? Kebayang nggak dengan menaklukkan Mongol di tangannya Saifuddin Qutuz? Kebayang nggak dengan membebaskan Mesir di tangannya Amr bin As? Kebayang nggak membebaskan Afrika Utara selama 32 tahun di tangannya Uqbah bin Nafi? Kebayang nggak gimana organize-nya mereka dalam membebaskan negeri-negeri? Itu event lebih ngeri loh daripada event dakwah. Jadi saya mengambil referensi event dakwah itu buat para aktivis dakwah, jangan bikin event, bukan acara walimahan. Coba referensinya adalah perang di zaman Nabi. Perang Badar itu event, perang Uhud itu event, perang Khandak itu event. Before-nya, ketika hari hanya, after-nya, kan itu luar biasa kan? 10 November event. 10 November di Indonesia itu event. Pembebasan kita merdeka itu event. Itu tuh nggak mudah loh mengorganisasi itu. Berarti kan kiai-kiai kita, pahlawan-pahlawan kita tuh kan ahli organisasi. Bisa ngajak santri untuk turun tuh kan berarti kan event besar kan? Bisa membawa penjajah itu lari kocar-kacir dari Indonesia kan event besar. Kita kemampuan membuat event baru mengumpulkan orang, dan itu orang-orang soleh semua yang dikumpulin. Bukan musuh. Gimana dengan logistiknya? Event kita seminggu, event mereka berapa tahun? Kan bertahun-tahun eventnya, non-stop. Artinya kemampuan belajar organisasi itu penting sekali dalam dakwah teman-teman. Kalau nggak akan besar dakwah kita. Orang-orang di luar sana, dunia entertain, film, musik segala macam, mereka IO semua itu. Tahu DWP kan ya? Nggak tahu DWP? Tomorrowland, event-event DJ yang wah yang gitu-gitu. Sekarang lagi ramai di Bandung tuh. Itu yang bikin siapa? Orang-orang organisasi. Mereka punya kurikulum, mereka punya IO, mereka punya job desk, mereka punya SOP, mereka punya tanzimnya sempurna sekali. Akhirnya mendatangkan Alan Walker, DJ Snack yang dari Indonesia juga siapa misalnya. Banyak DJ dikumpulkan di seluruh dunia. Terus orang-orang ziarah datang dengan pesawat-pesawat. Ziarahnya udah pakai pesawat. Di pesawatnya ditulis rombongan ziarah Tomorrowland. Kebayang nggak tuh? Event internasional. Yang bikin siapa? Orang organisasi. Kita keren sih udah bisa bikin ziarah, kan ziarah itu yang paling heboh di Indonesia dan gak ada matinya kan, gak ada liburnya, terus saja ada ziarah. Sekarang coba saya challenge santri-santri bikin ziarah anak-anak motor se-Indonesia keliling Pulau Jawa kepada wali-wali, tapi anak-anak motor, terus anak-anak band, terus anak-anak punk, terus anak-anak mungkin sebagian udah menjalaninya. Yuk kita ramein lagi. Bukan cuman orang-orang yang udah rajin ngaji yang ziarah, yang bahkan belum kenal Islam pun mereka mau ziarah. Ketika saya dibawa oleh Abah Yai ke Jamaiyah Nahdlatul Ulama, maka misi saya adalah memperkenalkan apa yang menjadi amaliyahnya Nahdlatul Ulama, aswaja, kepada segmentasi dakwah saya, dan itu challenging banget loh. Tadi makanya baru 23 rakaat aja udah kaget tuh, belum saya perkenalkan yang lain-lain tuh, pelan-pelan. Sekarang kita mulai setiap malam Jumat 1 bulan sekali tahlilan di Masjid Rahilah. Yang datang masih sedikit, kenapa? Tahlilan. Tapi kalau sharing time 18.000, 21.000 yang datang. Tahlilan 100, 200, ya pelan-pelan lah. Saya pakai, mulai ada improvement. Nama acaranya bukan sharing time, bukan sharing night, sarung time. Plesetan dari sharing time jadi sarung time. Mulai kenal mereka, oh ada sarung time. Berarti SOP-nya apa? Harus pakai outfit sarungan. Yang datang sarung time nggak pakai sarung, berarti duduknya soft belakang. Yang pakai sarung soft depan, dan soft depan itu dikasih makan yang lebih enak. Kalau di belakang cuma dikasih ote-ote aja lah, bala-bala. Kalau di depan dikasih makan berat. Akhirnya pada pakai sarung, bawa sarung, walaupun pakai sarung pada gatel-gatel. Tapi itulah challenge-nya saya memperkenalkan amaliyah kita kepada segmen saya. Itu namanya organize, programming, bikin ini, bikin itu. Jadi saya ngajak teman-teman sekalian belajar dari Nabi Musa. 10 tahun beliau dididik tentang organisasi, tanzim dengan riayatul ibil.
baru kemudian Allah bilang idhab ila fir'aun innahu tagha. Baru kemudian beliau berdoa waj'al li waziran. Itu kan doanya orang organisasi. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Kadang kelewatan. Ya. Adegan datang sampai ke tempat, ketemu dua perawan cantik. Nah, ini Lalu pura-pura khusus kajian jomblo ya. Gimana cara nembak cewek itu judulnya. pura-pura minta Musa ngetolongin dia. Ma khatbukuma ya. Nah, Itu judulnya adalah gimana trik nembak cewek ala Nabi Musa. Jadi bukan caper, bukan nyasar, bukan apa, bukan yang aneh-aneh, justru dengan cara yang elegan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita ambil dua inspirasi dari dua episode kehidupan Nabi Musa. Yang pertama, apalagi ini para santri, azamkan dalam diri kalian untuk mengambil peran dalam dakwah, supaya Allah akan mengurus hidup kalian, mengatur, merencanakan hidup kalian dengan cara yang sempurna. Kalian akan kaget dan takjub dengan rencana-rencana Allah di masa depan kalian. Yang kedua, selain belajar kitab, selain belajar ilmu syariah, selain belajar Al-Quran dan hadis, cobalah kalian belajar ilmu organisasi. Dan membuat event kayak gini adalah tarbiyah organisasi. Jadi membuat event kayak gini itu bukan sekedar khidmat, bukan sekedar voluntary, tapi lagi belajar, lagi ditarbiyah tentang kemampuan berorganisasi. Nanti digilir siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi koordinator divisi, segala macam. Itu pengalaman itu kalian bawa seumur hidup kalian. Termasuk mengorganisasikan keluarga kecil kalian. Itu kan organisasi yang paling kecil di rumah kita. Semua itu adalah skillnya para anbiya, skillnya Nabi Musa alaihi salam. Semoga ini menjadi inspirasi buat anak-anak muda di Malang, khususnya santri-santri Sabilur Rasyad Nggase ya. Gimana nyebutnya? Nggase ya. Semoga santri-santri Sabilur Rasyad menjadi orang-orang yang punya pengaruh besar dalam dakwah, bisa melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan karya-karya terbaiknya. Saya suka kemarin ngelihat ada karya konten kreatornya Nggase yang bikin ada apa tuh Valentino Rossi atau siapa tuh pembalap terus jatuh terus bikin konten yang lagi ngetren ya. Nah itu kayak gitu-gitulah dakwah itu. Banyak-banyakin improve kayak gitu. Nanti siapa tahu dari sini muncul seorang musisi yang bisa mensenandungkan syair-syair madhiyah nabawiyah, puji-pujian terhadap Nabi. Sehingga anak-anak muda yang tadinya ngelihat itu cuman qasidah, jadi oh ada genre popnya juga ya, oh ada genre reggae-nya juga ya. Ternyata madhiyah nabawiyah itu bisa dipakai beberapa genre sehingga semuanya akan memuji Nabi. Jadi semua kalian punya potensi untuk bisa berkarya dalam dakwah. Semoga Allah berikan taufik buat kita semuanya. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada salah ucap, salah kata, salah makna, dan semoga kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.